Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi di channelnya Tommy Tetsuya. Pada tanggal 28 Oktober 2022, tepatnya di Hari Sumpah Pemuda, kita kedatangan tamu baru di Terminal Bare Solok, yaitu Firkansa Tourbus, yang telah merilis armada terbarunya sebanyak 5 unit keluaran karoseri Laksana SR3 Panorama Single Glass atau kaca tunggal. SR3 ini merupakan series yang terbaru dari karoseri Laksana. Bus ini memakai sasis Mercedes-Benz OH1526 soft suspension. Bus yang berkelir hitam tersebut adalah divisi bus pariwisata dari PONPM, naikilah perusahaan Minang. Divisi pariwisata itu berdiri di saat menurunnya jumlah penumpang untuk rute Padang Jakarta, dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain tiket pesawat murah dan banyaknya travel, kendaraan yang lebih kecil yang langsung antar jemput ke alamat. Bahkan angkutan travel tersebut tidak hanya dalam provinsi, tapi juga merambah ke antar kota antar provinsi dengan layanan antar jemput ke alamat, seperti dari Padang Medan, Padang Pekanbaru, dan Padang Jambi. Untuk keluar dari kesulitan, Angga Firkansa sebagai pengelola generasi ketiga melakukan pengembangan usaha dengan membuka divisi pariwisata yang bernama Firkansa Tourbus, yang pada awalnya beroperasi di Sumatera Barat dan sekitarnya. Nama Firkansa diambil dari namanya sendiri. Bus ini lahir di tahun 2012 silam, didirikan oleh Angga Firkansa Khairul, yang juga merupakan CEO Bus PONPM, naikilah perusahaan Minang. Divisi pariwisata ini didirikan karena potensi wisata cukup menjanjikan. Hal ini bisa dilihat dari kunjungan wisata setiap tahunnya terus meningkat. Begitu juga pemerintah Sumatera Barat, baik di tingkat 1 atau provinsi dan di tingkat 2 kota dan kabupaten, terus berbenah dalam mengembangkan sektor pariwisata, seperti Payakumbuh, Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Kabupaten Solok, Kota Padang, Kota Pariaman, dan akhir-akhir ini yang menjadi sorotan oleh publik yaitu pesisir selatan, yang terkenal dengan kawasan Mande dan Masjid Terapung. Karena banyaknya kunjungan wisata ke Sumatera Barat dari Provinsi Riau, akhirnya bus pariwisata Firkansa Tourbus membuka kantor cabang di Pekanbaru Riau, tepatnya di Aren K2, dengan mengoperasikan 10 bus unit pariwisata, terdiri dari 5 unit ukuran besar dan 5 unit ukuran kecil atau medium. Bus pariwisata Firkansa pernah dipercaya membawa rombongan Presiden SBY dan para menterinya, dan juga dipercaya untuk membawa rombongan jemaah haji di berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Firkansa Tourbus menjadi bus pariwisata yang paling favorit di Sumatera Barat. Di samping unitnya keluaran terbaru, bus ini dilengkapi dengan fasilitas yang tergolong mewah dengan harga sewa ramah di kantong. Pada tahun 2019, Firkansa Tourbus mendapatkan penghargaan Wahana Adigata Bintang 5 untuk kategori bus pariwisata. Bus Firkansa ini adalah salah satu bus pariwisata di Indonesia yang pertama memakai model legasi SR3 Panorama Single Glass, keluaran karoseri Laksana, yang merupakan model terbaru dari karoseri Laksana. Pada armada Firkansa yang baru ini terdapat 2 model, yaitu 45 seat tanpa toilet dan 40 seat dengan toilet dan smoking room. Untuk susunan seatnya merupakan standar dari bus pariwisata, yaitu 2 di kanan dan 2 di kiri. Pemilihan warna hitam supaya lebih kelihatan garang dan elegan. Sedangkan untuk liverinya identik dengan PO Bus NPM atau naikilah perusahaan Minang. Kita kembali ke sejarah berdirinya bus pariwisata Firkansa. Sebelum bus pariwisata Firkansa berdiri, PONPM yang merupakan induk perusahaan dari bus Firkansa dalam keadaan diambang kehancuran. Bahkan pengelolaan bus PONPM tanpa ada direksi yang baru setelah meninggalnya Bapak Khairul Sultan Babangso, yang merupakan orang tua dari Angga Firkansa di tahun 2006 silam. Untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan, PONPM mempercayakan kepada manajer personalia dan kepala mekanik untuk mengatur dan bertanggung jawab kepada perusahaan dari tahun 2006 sampai 2009. Karena Angga Firkansa pada saat itu masih kuliah di Australia. Di tahun 2010, Angga Firkansa memulai untuk membangkitkan lagi perusahaan dari ambang kehancuran. Pada awal Angga Firkansa memulai mengelola bus NPM, dari ratusan unit, bus yang beroperasi hanya tinggal 27 unit. Akan tetapi hanya 17 unit yang layak jalan, dan bus tersebut dikanibalkan lalu diganti karoserinya dengan yang baru. Akhirnya
Di tahun 2010, bus NPM bisa mengoperasikan 29 unit yang layak jalan dan sisanya dipensiunkan atau dibesi tuakan. Angga Firkansa pada saat itu belum fokus 100% untuk mengelola bus NPM karena dia sendiri memilih kerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Di tahun 2011, Angga Firkansa fokus 100% mengelola PT NPM lalu merombak struktur perusahaan yang ada dan armada yang tersisa. Setelah itu, dia membeli unit baru. Untuk keluar dari kesulitan, Angga Firkansa yang merupakan generasi ketiga mengembangkan usahanya di bidang angkutan wisata. Karena melihat perkembangan pariwisata di Sumatera Barat semakin meningkat dan pada saat itu menjadi sorotan oleh pemerintah pusat. Dilihat dari keindahan alam Minangkabau. Bahkan di salah satu destinasi wisata yang menjadi sorotan dunia, yaitu desa terindah di dunia, tepatnya di Desa Pariangan, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Akhirnya, pada tahun 2012, lahirlah bus pariwisata yang diberi nama Firkansa Tourbus, yang pada awalnya beroperasi di Sumatera Barat dan sekitarnya. Pada bulan Juni 2012 silam, Firkansa mendatangkan 4 unit bus pariwisata dengan karoseri tentrem model Scorpion King dengan sasis Mercedes-Benz OH1526 sebanyak 3 unit dan 1 unit Golden Dragon. Di akhir tahun 2014, Firkansa mengeluarkan kembali 1 unit keluaran karoseri tentrem dengan model Scorpion X dengan sasis Yuncai Golden Dragon. Di tahun 2017, Firkansa mengeluarkan kembali 5 unit bus pariwisata dengan karoseri Laksana SR2 HD Prime. Di tahun 2019, Firkansa merombak kembali bodinya di karoseri tentrem dari model Scorpion King menjadi Avante. Dan pada akhirnya, setelah kebijakan pemerintah menaikkan kembali tiket pesawat, model Avante tersebut menjadi bus reguler NPM karena banyaknya permintaan untuk bus akap sebelum bus NPM mendatangkan puluhan unit baru untuk bus akap. Firkansa Tourbus juga mengeluarkan unit medium karena banyaknya permintaan untuk jenis bus ini untuk jalan yang lebih kecil atau sempit. Semakin lama kebutuhan bus reguler semakin meningkat. Akhirnya bus Firkansa keluaran karoseri Laksana SR2 HD Prime tak luput dialihkan ke bus reguler NPM demi memenuhi permintaan bus akap yang semakin menggeliat. Di tahun 2020, Firkansa Tourbus menutup sementara divisi pariwisata karena keputusan pemerintah melarang semua tempat wisata dan kunjungan wisata karena pandemi COVID-19. Lalu semua bus divisi wisata dialihkan menjadi bus reguler PT NPM kecuali bus tipe medium. Selama 2 tahun, divisi pariwisata Firkansa Tourbus menjadi mati suri. Di tahun 2022 ini, pemerintah membuka kembali kunjungan wisata, membuat pariwisata semakin bergairah, dan membangkitkan kembali UMKM dengan kembalinya kondisi wisata seperti semula. Dengan banyaknya permintaan bus pariwisata, Firkansa Tourbus mengeluarkan 5 unit baru pada bulan Oktober ini. Keluaran karoseri Laksana SR3 Panorama Single Glass. Demikianlah kisah berdirinya bus pariwisata Firkansa, pengembangan divisi wisata dari PT NPM. Semoga bus Rana Minang ini semakin berjaya. Jangan lupa bantu subscribe dan like channel ini supaya channel ini terus berkembang, agar saya selalu bersemangat memberikan kisah-kisah inspirasi motivasi yang berguna bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.